Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat daripada almarhum guru kita Al-Ustadz Ali Mukhtar dan Majelis Ihya Sunnah dengan para habaib, para kiai yang muka-muka Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau-beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah hingga tetap bisa membimbing kita, menunjukkan kita jalan yang benar, menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga bisa menjadikan kita layak untuk menjadi umat Nabi zahir batin dunia dan akhirat, dan moga-moga kita mampu dan berhak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita kelak di yaumil qiyamah. Seperti yang dikatakan oleh Habib Umar tadi bahwa kita memang ada majelis tuyur. Majelis tuyur jamak dari burung, maksudnya burung-burung ya. Karena berangkatnya itu memang dari teman-teman yang jualan burung di pasar burung, memang aslinya itu sudah berapa tahun yang lalu. Dan kita memang kajiannya kajian fikih Taqriyatus Sadidah. Cuman atas perintah oleh Habib Umar kita merapat ke sini karena imtithal amr khair min sulukil adab. Nah, kemudian alhamdulillah kita juga sekarang lagi memasuki bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang mana di bulan ini banyak sekali, puluhan malah, peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam. Peristiwa-peristiwa bersejarah baik dari sebelum Islam, di dalam Islam, yang terjadi pada bulan Muharram ini, yang bisa kita jadikan pelajaran dan hikmah sekian banyak itu. Terutama hijrah Nabi kita Muhammad SAW, yang Nabi ada satu kisah. Kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ya, kisahnya Abdurrahman bin Auf. Beliau ini orang sahabat yang paling kaya di Mekah. Paling sugih ini sahabat. Ganteng, nom, sugih. Wis oleh kabeh. Tapi kadang-kadang kita niki ganteng enggak, sugih enggak, pede. Tapi beliau Masya Allah gagah, ganteng, sugih. Hingga di dalam tarikh itu disebutkan beliau kalau berjalan dengan kudanya, kalau kita sekarang pendarat mobilnya gitu kalau sekarang ya, kudanya ini berhiaskan hiasan yang mewah. Mungkin kalau sekarang bisa digambarkan Mercy gitu ya, atau apa gitu, mobil yang mewah. Hingga ketika beliau kalau berjalan di jalanan-jalanan kota Mekah, banyak wanita-wanita, perawan-perawan, gadis-gadis yang keluar menampakkan dirinya supaya bisa dilamar oleh Abdurrahman bin Auf. Ya siapa tidak mau? Sugih, ganteng, orangnya Masya Allah muda lagi. Ya kembali lagi bukan kayak kita. Kemudian perintah hijrah. Hijrah itu berpindah dari satu tempat menuju ke tempat yang lain untuk kebaikan atau untuk perubahan. Ketika terjadi perintah hijrah, para sahabat yang akan hijrah itu banyak diintimidasi, banyak yang diganggu, hasil susah untuk berangkat mereka hijrah, hingga terpaksa mereka diam-diam hijrahnya, termasuk Abdurrahman bin Auf ini, terpaksa beliau hijrah tanpa membawa apapun, harta bendanya ditinggal. Padahal kalau bahasa kita sekarang miliaran, miliarder. Ditinggal sampai ke Madinah dalam keadaan miskin. Hingga di Madinah ketika Nabi Muhammad SAW mempersatukan antara orang-orang Ansar dan Muhajirin, yang ini juga hikmah luar biasa, yaitu ukhuwah Islamiyah, dengan adanya perbedaan kesukuan, perbedaan adat istiadat, perbedaan karakter. Orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah punya karakter yang kasar dan keras. Kayak Aremaan ngono lah.
Orang-orang Ansor punya karakter yang lebih lemah lembut seperti mungkin daerah-daerah barat, Sunda-Sunda atau mungkin Jawa Tengahan. Ini satu cerita, Ana waktu pernah diundang di salah satu, Ana sebutkan lah ya, kota di Jawa Tengah. Ana berusaha memakai bahasa Jawa yang halus, mereka masih nganggap kasar, bayangkan. Kita bilang ya ngapunten, ini lidahi Malang soalnya. Dua karakter yang berbeda, yang satu lemah lembut, yang satu kasar. Bisa bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, disatukan sama Nabi dan dijadikan persaudaraan. Bukan hanya itu. Di Madinah ada suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini sudah puluhan tahun berperang turun-temurun. Bayangkan, perangnya turun-temurun. Ya bodoh kita nih Arema di sini. Perang tahun, mungkin dari tahun 80-an sampai sekarang berapa tahun? 30 tahun. Gegeran tok sampai sekarang. Kalau ditakoi apa sebabnya gak ro. Pokoknya ini dari njit-njit dulu lah. Aus Khazraj begitu. Mereka malah lebih parah, lebih ekstrim, bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan, satu kota, dua suku berbeda, bunuh-bunuhan. Yang disatukan kembali oleh Nabi di bawah mahabbah Islam, di bawah ketauhidan. Dan bukan tanpa kendala, bukan tanpa godaan. Pernah suatu saat orang-orang Yahudi berupaya untuk memprovokasi orang Aus dan Khazraj. Cuman kecintaan mereka sama Nabi melebihi dendam mereka ketika keluarganya terbunuh dulu. Hilang sudah. Karena cinta sama Nabi. Hilang semuanya itu. Nah ketika dipersaudarakan ini, ibarat kata itu program pertama Nabi ya di Madinah. Dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, termasuk salah satunya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dikasih rumah sama satu orang Ansor, ada dua rumah, salah satu tak pen. Abdurrahman bin Auf tak enak, bilang tidak usah bis. Anak bahasa kita ini ya, aku tak nunutai. Nunut dek kini sementara, tapi aku minta tolong duduk aku dalam nang pasar di. Melarat tuh nih. Dari miliarder jadi ditinggal semuanya jadi melarat gara-gara perintah hijrah. Setelah ditunjukkan jalan ke pasar, tidak berapa lama kembali lagi kekayaan bahkan melebihi kekayaan yang dari Mekah. Dan Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang terkaya. Makanya dikatakan di kalangan Anbiya dan Rasul yang masuk surga terakhir dari para rombongan Nabi ya, masuk surga terakhir itu Nabi Sulaiman. Kenapa paling sugih? Dari para sahabat yang masuk surga terakhir, bukan terakhir dalam arti negatif loh ini. Cuman rombongan sahabat ini semuanya masuk, yang terakhir baru Abdurrahman bin Auf. Yang dari kalangan Sufiyin ada di kitab apa nama lupa. Abu Sufyan Ats-Tsauri sama Malik bin Dinar. Yang lebih pertama, duluan mana antara dua? Duluan Abu Sufyan Ats-Tsauri yang masuk surga, baru Malik bin Dinar. Kenapa? Karena Abu Sufyan Ats-Tsauri ketika meninggal cuma meninggalkan berapa dirham, yang satunya Malik bin Dinar lebih sedikit. Makanya bang suki-suki hati-hati. Ya moga-moga kita masuk surga walaupun kaya dunia, kaya akhirat. Amin. Dari pelajaran di sini, Abdurrahman bin Auf meninggalkan kekayaan yang luar biasa tersebut demi hijrahnya Nabi. Demi perintah hijrah dari Nabi dan demi cinta kepada Allah dan Rasulnya, dengan meninggalkan harta kekayaan sedemikian banyak, harta yang dia kumpulkan, harta jerih payahnya ditinggalkan demi perintah Allah dan Nabinya. Yang kemudian Allah dan Nabinya kemudian Allah SWT mengembalikan hartanya dalam arti nyugih nomane Abdurrahman bin Auf bahkan lebih daripada yang di Mekah. Kenapa demikian? Karena cinta sama Allah dan Nabi Muhammad melebihi segala-galanya. Maka ketika kita mencintai Allah dan Nabi Muhammad nomor satu di dalam hati kita, di dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari, maka segala sesuatu alam semesta ini semuanya akan ada di bawah kita. Dengan mudah kita bisa memperolehnya. Walaupun kita tidak membutuhkannya. Tapi ketika kita mencintai dunia, maka kitalah yang mengejar, bukan dikejar.
Ketika Abdurrahman bin Auf mencintai Allah dan Rasul dan tidak mencintai dunia seisinya, maka dikejarlah oleh dunia. Dan kemudian, ini poin utama bagi kita, pelajaran juga hikmah yang banyak. Salah satunya adalah berarti kunci ibadah kita, kunci kehidupan bersyariat kita, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat kita hanya satu, cinta Allah dan Rasul diutamakan di hati kita. Itu kunci utamanya. Para aulia, para salihin, mereka mencintai Allah dan Rasul lebih dari segalanya. Pasti itu. Kalau tidak gitu tidak bakal jadi wali. Orang dakwah tanpa mikir dirinya seperti Ustaz Ali Mukhtar. Masya Allah Ustaz Ali Mukhtar ini. Ngajar di pondok dari anak waktu awal-awal anak datang dari Hadramut, beliau sudah buka di pondok kita di Darul Lughah dari zaman Walidi. Disuruh ngajar bahasa Arab kalau tidak salah, ngajar apa tuh lupa anak. Dan ketika anak datang dari Hadramut, anak suka nyusul sama beliau barengan ngajar di sana juga. Itu Masya Allah beliau nih. Istiqomahnya luar biasa sampai sakitnya. Tapi ketika sakit tidak memberhentikan beliau untuk dakwah. Tidak menghentikan beliau untuk taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis khair. Tidak menghentikan beliau sampai beliau wafat kan. Kenapa? Karena beliau lebih cinta sama Allah dan Nabi-Nya dari segalanya. Bahkan dari dirinya. Itu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat sebetulnya. Kunci utama, bahkan dalam rumah tangga pun ketika kita mencintai Allah dan Rasul melebihi istri dan anak, maka rumah tangga itu akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga istri, mencintai suami, mencintai Allah dan Rasul melebihi cintanya kepada suami. Maka akan menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Karena setiap melangkah pertimbangannya Allah dan Rasul. Apapun. Nah, dan kemudian, ini karena waktunya juga terbatas, PPKM. Ada satu hal lagi masalah Asyura. Maaf ini loncat-loncat ya, enggak pakai bahasa basi. Soalnya waktunya jadi mepet-mepet banget memang. Daripada kena Satgas. Asyura ini juga banyak peristiwa dalam 10 Muharram. Dan fadilahnya juga besar, puasa di bulan di tanggal 10 atau puasa 10 awal dan juga tanggal Asyura itu tanggal 9-nya, 10-nya juga itu fadilahnya gede. Anak mungkin banyak pembahasan tentang fadilah dan keutamaan tentang Arafah, tentang Asyura, tentang Muharram, tentang puasa, tentang amaliyah yang bisa kita lakukan seperti meluaskan belanja dan lain sebagainya. Mungkin sudah banyaklah para dai yang menjelaskan dan membahas. Yang mau bahas adalah satu peristiwa. Ada peristiwa bersejarah dalam Islam. Memang peristiwa itu menyedihkan, yaitu wafatnya Imam Husain. Ya, wafatnya Imam Husain di Karbala. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika banyak orang-orang yang memperingati wafatnya ini dengan membangkitkan dendam di hati mereka. Dengan membangkitkan dendam dan mendolimi diri mereka sendiri. Dengan mencaci maki dan melaknat siapapun yang terlibat dalam pembantaian tersebut. Pertanyaannya intinya buat apa? Menunjukkan cinta sama Imam Husain, menunjukkan cinta sama Ahlul Bait, bukan itu yang diminta oleh beliau. Kalau kita cinta sama Ahlul Baitnya Nabi, cinta sama Imam Hasanain, cinta Imam Hasan dan Husain, cinta sama dzurriyyah Nabi, cinta para habaib yang bersanad nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka ittiba, ikuti mereka, taati mereka ketika mereka bersanad nyambung sama Nabi dan tidak keluar dari jalurnya. Ikuti mereka. Itu wujud dari mahabbah kita sama beliau-beliau ini. Kalau kita memang ngaku cinta ya, innal muhib liman yuhib. Orang kalau dia cinta, manut, nurut sama orang yang dia cintai. Suruh A, B, B. Para suami-suami kalau misalkan malam-malam istrinya, Pak saya kok ngidam rujak, berangkat kan. Walaupun bengi karena dodol rujak. Iya kan? Benar? Lek cinta. Lek enggak ya, kok ini gak apa-apa bengi-bengi kon golek rujak. Sadar kok ini, lho kula ngidam, ojo ngidam aneh-aneh. Mau ngidam banyu putih apa?
Kalau kita cinta, maka kita akan mentaati siapapun yang kita cintai itu. Kita mengaku cinta Ahlul Bait, kita taati, kita ikuti akhlaknya, jejaknya. Coba dalam sejarah, Imam Ali Zainal Abidin, putra yang selamat, satu-satunya loh nih, yang lain dibantai semuanya. Putra-putra Imam Husain itu dibantai semuanya kan. Ada apa? Banyak, ada beberapa itu ya. Yang selamat kan Imam Ali Zainal Abidin tok, yang waktu itu lagi sakit. Dan yang meneruskan dari keturunan Imam Husain. Melanjutkan dari keturunan Imam Husain. Yang nyambung sama nasab sama Nabi. Melalui, kalau Imam Husain melalui Imam Ali Zainal Abidin tok, kalau Imam Hasan banyak. Apakah ada literatur sejarah dalam kitab apapun yang Imam Ali Zainal Abidin ketika di bulan Muharram tanggal 10 melakukan kegiatan seperti itu dengan mencaci maki yang telah membantai orang tuanya, yang melaknat mereka, yang memukuli dirinya? Pernahkah? Tidak ada. Tidak pernah nemu kita. Bahkan suatu saat di dalam sejarah disebutkan, ketika di depan Ka'bah ada satu orang datang kemudian menghampiri orang luar Mekah. Bahasa kita, ente anaknya Husain? Nah, caci maki. Imam Husain dicaci maki. Imam Ali bin Abi Thalib dicaci maki. Mbahnya loh, bapaknya mbahnya. Dianya dicaci maki juga Imam Ali Zainal Abidin. Depan Ka'bah lagi, depan orang. Lek kayak kita gini gimana gitu kan? Depan Ka'bah, depan orang dan kita punya magom. Hah? Carok rek. Lokup langsung. Depan orang kita dicaci maki, ente ini begini, ente begitu. Tapi Imam Ali Zainal Abidin, jazakumullah khairan, antum mengingatkan anak. Terima kasih sama ini orang. Dicaci maki demikian rupa. Inilah akhlak. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada apapun. Inilah akhlak nabawiyah. Inilah akhlak yang diajarkan Nabi kepada keluarganya. Nah terus kalau orang-orang cinta sama Nabi dan mencaci maki, melaknat segala macam, akhlak dari mana? Niru siapa? Imam Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Imam Ahmad bin Ismail Muhajir, Sana Fakih Muqaddam, orang-orang gede-gede apa ini? Orang-orang top semuanya ini, orang-orang hebat semuanya ini. Jangan bayangkan habaib sekarang seperti beliau-beliau, beda jauh. Orang-orang istimewa, orang-orang mulia yang luar biasa. Kalau kita melihat habaib sekarang ini kan luar biasa kan, mereka ini lebih lagi luar biasanya. Tidak ada caci makian, sama sekali. Nah terus ajaran itu dari mana? Maka itu harus hati-hati. Kita bersedih, ya wajib malah. Cuman apakah kita bersedihnya itu sampai lebay begitu? Hah? Toh Imam Husain ada satu pertanyaan, ada orang tanya sama salah satu guru kami ya, di Live TV berapa tahun yang lalu. Dia nanya, Kef menurut antum nanti di yaumil kiamah orang-orang yang membantai Imam Husain dan keluarganya diapakno mbek Imam Husain? Mungkin kalau orang bakal diseret ngadep Nabi, bakal dijungkrakno nang neraka, mungkin gitu ya. Ternyata jawabannya guru kami ini mengagetkan banyak orang. Dia bilang, apa enggak mungkin Imam Husain dengan tarbiyahnya Kanjeng Nabi, dengan tarbiyah keluarga Nabi yang sangat mulia dan punya akhlak dan adab yang luar biasa, justru berterima kasih sama yang bunuh karena beliau mendapatkan derajat syahid. Mungkin enggak ini? Mungkin enggak ini terjadi? Tidak ada dalilnya, iya. Tapi anak tanya, mungkin enggak ini? Mungkin, karena beliau mulia. Adab, akhlaknya Masya Allah luar biasa. Malah dimaafkan lah, ngapain repot-repot di akhirat. Di sing mateni aku di eret-eret. Ngapain beliau sudah mendapatkan kedudukan mulia, sudah ketemu datuknya, sudah ketemu Bapak Fatimah ibunya, sudah ketemu orang-orang mulia-mulia zaman itu, sudah ketemu semuanya mendapatkan kedudukan istimewa, sik bingung sing mateni. Gak ono kerjaan ta? Tidak mungkin. Hal yang, ya kalau kayak kita ya, kok delok kon di akhirat yo. Kan kita suka begitu kan? Digodoh wong ngamuk gak iso bales, delok tak bales kon di akhirat, tak tuntut. Itu kita.
Itu kita ngaji ini mungkin ya begitulah. Tapi ini Imam Husain jangan disamakan sama kita. Akhlak dan adabnya beliau istimewa. Karena didikan Kanjeng Nabi sudah. Justru dimaafkan, tidak apa-apa wis. Selesai, mereka mau dihukum sama Allah, terserah Allah. Tidak akan nuntut ini itu buat apa juga. Bahkan dimaafkan mereka juga, apa masalahnya? Itu, coba. Jadi kembali lagi, dan satu lagi terakhir, hati-hati ketika ada yang ngajak haulnya Imam Husain. Bukan kita sensitif dengan itu, tidak. Anda jawab begini. Ada orang ngomong, ya apa itu orang Habib ini selalu haul ini, haul situ, haul Habib ini, haul Habib itu. Tapi tidak pernah menghauli jitnya itu sendiri. Anda jawab, menghauli Imam Hasan dan Husain di haulnya para habaib semuanya itu ben haul. Tiap haul kita pasti mengirim Fatihah, tahlil segala macam kepada Imam Hasan dan Husain, pasti kan? Pasti. Lah kalau mereka itu cuman ribut dengan Imam Husain, tok Imam Hasan gak ono. Kalau mereka pecinta Nabi, mengaku pecinta Ahlul Bait, harusnya mereka juga merayakan wafatnya Imam Hasan ketika diracun. Kenapa cuma Asyura tok? Hah? Logikanya. Berarti cintanya sama Imam Husain tok dong? Sama Imam Hasan? Padahal lebih tua. Dan mempunyai wajah yang mirip sama Nabi. Imam Hasan lebih mirip daripada Imam Husain. Tapi kenapa kok Imam Husain yang dirayakan, Imam Hasan enggak? Harusnya dua-duanya dong kalau konsekuen dengan itu ya. Tapi kenapa kok satu tok? Nah kita para Ahlul Bait, para habaib maksudnya, mau bikin hall dimanapun, ya mesti diikutkan Imam Hasan dan Husain, pasti, enggak mungkin enggak. Ya, moga-moga kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait Nabi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang malah menyesatkan kita dan malah menjauh dari rombongan kita. Dan moga-moga nanti kelak di yaumil qiyamah kita bersama para Ahlul Baitnya Nabi, para dzurriyyahnya Nabi, para orang-orang yang dicintai oleh Nabi, bersama-sama beliau-beliau kita masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya, zahir batin dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.